saat ini kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami buka hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, berkati urapi hamba-Mu dan kiranya waktu yang sedikit ini Tuhan, semuanya Tuhan boleh pakai untuk memberkati kami semuanya. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan kiranya Tuhan apa yang ada di hati-Mu semuanya boleh disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan semua yang kami dengar kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita kembali ya membuka Alkitab kita. Haleluya. Iya. Ya, sebelumnya saya akan mengulang ya sedikit ya dari pengajaran yang kemarin ya. Sebenarnya dia juga masih pengajaran kita mengenai manusia roh. Haleluya. Iya. Kemarin kita sudah baca Bapak Ibu 1 Petrus 4 ayat 17 ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Haleluya. Ya, artinya Bapak Ibu, orang-orang yang siap untuk menyongsong ya datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Adalah orang-orang memang yang sudah mengalami pembersihan. Amin. Sudah mengalami pembersihan dengan cara apa? Dengan cara dihakimi. Dihakimi tidak dengan cambuk Bapak Ibu, tidak. Dihakimi tidak dengan pukulan, tidak ya. Tetapi segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita ini itu akan ya diperlihatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi kita semuanya itu harus dibereskan Bapak Ibu. Amin. Bahkan yang sudah lama kita simpan pun itu tidak boleh dibawa ketika kita menyongsong Yesus datang kedua kali. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa semua yang tidak berkenan yang kita telah lakukan, amin, dan selama ini coba kita sembunyikan, maka itu harus disingkapkan Bapak Ibu. Itu yang namanya dihakimi gitu ya. Artinya kalau orang ketahuan mengambil mangga tetangga, ya kan, bukan langsung dipukulin, tidak, tetapi dikasih tunjuk gitu ya. Kamu kemarin ngambil mangga tante ya, nggak boleh begitu gitu ya. Biar dia jera. Haleluya. Jadi kita orang-orang yang siap untuk menyongsong datangnya Yesus kedua kali, itu adalah orang-orang yang setiap hari terhakimi. Amin. Setiap hari terhakimi. Tapi terhakimi tidak membuat kita mengalami penderitaan yang berat Bapak Ibu. Tapi itu justru membuat kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang tidak layak itu tidak boleh lagi kita bikin. Itu juga terhakimi. Haleluya. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Ya, kemarin di Wahyu 20 ayat 6 dikatakan kita akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Ya, dikatakan di sini saya baca ulang. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi artinya orang yang dipersiapkan untuk duduk nanti bersama-sama dengan Tuhan, amin, memerintah, haleluya. Kata memerintah itu ya mengambil atau memberikan keputusan. Ya, di kerajaan 1000 tahun loh ini Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sini akan memerintah, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Amin. Jadi nanti datangnya Tuhan Yesus datang kedua kali itu belum lagi Bapak Ibu masuk di kerajaan 1000 tahun. Nanti dari situ baru masuk kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita di sana itu untuk memerintah Bapak Ibu. Jadi setiap orang-orang yang mengalami yang namanya penghakiman itu dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dalam memerintah bersama-sama dengan Tuhan, kita yang menjadi penentu Bapak Ibu. Penentu. Amin. Haleluya. Yang ngambil keputusan. Nah, itu disebut juga hakim. Amin. Hakim itu mengambil keputusan. Ya, dikatakan tadi di 1 Petrus 4, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman. Nah,
Bagaimana mungkin kita bisa jadi hakim kalau kita nggak terhakimi, Bapak itu? Ngerti maksudnya ya? Bagaimana mungkin kita bisa memberikan keputusan kepada orang-orang sementara kita belum ada pemberesan? Jadi sebelum kita mau jadi hakim, kita dulu yang harus dihakimi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, dan itu sebabnya 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah sesungguhnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, kalau kita sudah mengalami penghakiman secara pribadi dan kita sudah dihakimi dengan perbuatan kita sendiri, maka dipastikan nanti ketika waktunya tiba, kita akan menjadi orang-orang yang ikut memerintah dengan Tuhan bersama-sama dengan Allah. Amin. Di kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Injil adalah orang-orang yang tidak mau terhakimi, Bapak Ibu. Sebab Injil itu kan kabar baik. Amin. Kabar baik dalam hal segala apa? Misalnya kabar baik untuk sakit penyakit. Yesus itu adalah kabar baik, Injil. Jadi bagi orang-orang yang sakit, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Percayalah kepada Injil. Maka segala sakit penyakitnya, Tuhan Yesus katakan, aku akan sembuhkan mereka. Haleluya. Amin. Nah, jadi kabar baik itu untuk segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita menjadi hakim, ketika kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, maka orang-orang yang tidak percaya kepada Injil itu nanti akan mengambil dua keputusan. Satu, mereka tetap mengeraskan diri, amin, mengeraskan diri dalam hidupnya. Dua, mereka mencari terang itu, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kita dipersiapkan Tuhan, amin, untuk menjadi penentu bagi mereka, menjadi hakim. Ya, coba kita lihat ya, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Jadi dari Wahyu 20 ayat 6 tadi itu kita dipersiapkan Allah untuk menjadi imam-imam. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 17 tadi kita harus mengalami penghakiman dulu. Amin. Dikatakan karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi sebelum Tuhan menghakimi semua umat manusia nantinya, maka Tuhan lebih dulu membereskan anak-anaknya. Jangan nanti Tuhan menghakimi semua manusia di seluruh, amin, dalam kehidupan ini, tapi anak-anak Tuhan nggak siap, Bapak Ibu. Malah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Itu namanya tidak adil. Makanya Tuhan sebelum menghakimi manusia yang nggak percaya kepadanya, maka Tuhan lebih dulu menghakimi anak-anaknya di dalam dunia ini. Jadi kalau kita terhakimi, Bapak Ibu, sedang dihakimi, amin, itu artinya kita sedang masuk ke dalam pertobatan terus. Kita sedang dipulihkan sama Tuhan. Haleluya. Jadi siapkan hati kita, Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Ya. Ayat yang pertama, ada yang sudah tulis di sini. Ayat yang pertama, Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Iya, terima kasih banyak ya MEG Teknik. Iya, Inang Dormauli sudah tuliskan ya, Yesaya 2 ayat 5, 2 ayat 1 sampai 5 ya. Oke, ayat yang pertama, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayat yang kedua, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, amin, haleluya, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Nah, jadi ada satu gunung utamanya Bapak Ibu, tapi sekelilingnya itu ada gunung-gunung lagi. Haleluya. Sekali lagi ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Haleluya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita semuanya yang siap, yang dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ini dia, haleluya. Jadi Tuhan itu adalah gunung utamanya, amin, gunung Sion, dan dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit. Tetapi nanti orang-orang banyak bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, amin, ke rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu ya Tuhan Yesus, amin, Allah kita, dan juga orang-orang yang percaya.
Karena di dalam kita sudah berdiam yang namanya hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya katakan bahwa kita ini adalah orang-orangnya Tuhan. Amin. Orang-orang yang Tuhan yang hidup dalam manusia roh. Yang hidup senantiasa, amin, taat dan setia kepada firman-Nya. Jadi gunung Allah yang menjulang tinggi itu, amin, dan ada gunung-gunung di hulu katanya, dan ada bukit-bukit yang menjulang. Nah, kita lihat di sini akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, ya, di hulu gunung-gunung. Kalau hilir itu kan adalah ujung, ya, atau muara dari pembuangan air yang di gunung kan, itu namanya hilir. Kalau hulu itu di atas. Jadi di atas ada gunung yang besar dan di samping gunung itu ada gunung-gunung yang lain. Itu adalah anak-anak Tuhan. Itu adalah orang-orangnya Tuhan yang siap memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Pengurapan ilahi itu turun di atas kita. Pengajaran Tuhan Yesus itu juga turun di atas kita. Amin. Nah, dikatakan di sini, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ngapain bangsa-bangsa berduyun-duyun ke sana? Untuk mencari pengajaran yang benar. Karena mereka sudah capek, Bapak Ibu, amin, mengikuti tren dunia ini. Mereka sudah capek mengejar sesuatu yang semu, tidak pasti. Amin. Mereka berlelah-lelah tetapi sia-sia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ternyata apa yang diiming-imingi oleh kuasa kegelapan, roh jahat, setan tentang yang namanya kenikmatan dunia, dan itu tidak menjanjikan, Bapak Ibu. Mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan selama ini adalah salah dan mereka tertipu dengan kuasa kegelapan itu. Dan akhirnya mereka berbalik dan mencari jalan kebenaran itu. Haleluya. Lalu di manakah jalan kebenaran itu didapat? Di dalam anak-anak Tuhan dan juga kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan pengajaran itu kepada kita, dan pengajaran itu, pengurapan itu, amin, hadirat Tuhan itu ditunggu-tunggu dan dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Dicari bangsa-bangsa, Bapak Ibu. Makanya kita ini jadi imam-imamnya Tuhan, jadi hakim-hakimnya Tuhan. Haleluya. Kita lihat nanti di sini, ya. Ayat yang ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, kita ini dari Yerusalem, kita ini orang-orang yang terpilih dari Yerusalem. Kita sudah baca, Bapak Ibu, di Yesaya pasal yang keempat, ya kan? Haleluya. Orang-orang yang tersisa di Yerusalem, amin, akan dikumpulkan di kota Sion. Kota Sion itu adalah kota Allah, gunung kudusnya Tuhan. Dan orang-orang yang tersisa di Sion itu adalah orang-orang yang siap, yang sudah melewati yang namanya penghakiman. Amin. Yang sudah tidak berbuat dosa lagi. Yang udah gak bisa, gak sanggup bikin dosa. Haleluya. Amin. Nah, jadi dikatakan di sini, perhatikan ya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Bapak Ibu semua nanti akan mengajar. Apa yang saya ajarkan pastor, yaitu ketika kita diizinkan Tuhan melewati penghakiman, maka kita jadi tahu, jadi pintar mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang selalu menghasilkan dosa, mana yang tidak. Nah, orang-orang bangsa-bangsa lain tidak mengerti hikmat itu, Bapak Ibu. Maka itu nanti akan keluar dari perkataan kita. Saudara boleh lihat ya, baca sekali lagi ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Untuk apa? Mereka ingin mencari pengajaran ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Pastor Daud dan saudara adalah dari Yerusalem.
Sion itu gunung kudusnya Tuhan. Dan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan itu mengalir kepada kita Bapak Ibu. Itu sebabnya saya katakan, amin, bahwa kita ini dipersiapkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Menjadi imam-imamnya Tuhan Yesus. Tadi sudah kita baca di Wahyu 20 ayat 6. Menjadi imam. Imam itu yang mengajar. Dari mana pengajaran saya pastor? Dari Tuhan Yesus langsung. Dia akan berbicara kepadamu. Haleluya. Sebagaimana apa yang Pastor Daud sampaikan ini juga dari gunung kudusnya Tuhan. Dan nanti bukan hanya saya tapi Bapak Ibu juga semuanya akan dipakai oleh Tuhan menjadi pengajar-pengajar bagi bangsa-bangsa yang datang ke rumahmu. Rumahmu itu Yerusalem, itulah bukit-bukit dan gunung-gunungnya Tuhan itu Bapak Ibu. Amin. Yang berdiri tegak di hulu-hulu di gunung Sion. Amin. Haleluya. Jadi nanti bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun ke rumahmu. Untuk apa didoakan, untuk apa dengar nasihat, untuk apa dengar pengajaran. Itu bukan Pastor Daud lagi, tapi Bapak Ibu juga dimampukan Tuhan. Haleluya. Bagaimana mungkin saya bisa? Bisa. Kenapa? Orang yang sudah melewati penghakiman akan sangat mampu menceritakan masa lalu yang dulunya adalah dosa. Kemudian saya bertobat dan saya sekarang menjadi orang yang setia sama Tuhan. Maka Bapak Ibu sanggup menceritakan itu. Kenapa? Karena itu kesaksian pribadi. Karena itu pengalaman pribadi. Dan itu sebabnya kemarin ketika kita belajar tentang orang Gerasa yang kerasukan setan itu Bapak Ibu. Dia mau mengikut Yesus, Yesus bilang kamu tidak perlu ikut saya. Tetapi pergilah, saksikanlah dirimu kepada orang-orang yang ada di Gerasa sana. Bahwa Allah telah melepaskan engkau dari segala kuasa kegelapan. Dan ceritakanlah itu kepada mereka. Jadi kita pun seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita izinkan Tuhan untuk menghakimi kita. Amin. Segala semua perbuatan dosa yang kita perbuat dan kita sadar Tuhan aku tahu ini adalah salah. Lalu kita mengakui bahwa itu tidak benar. Bahkan yang kita simpan sekalipun, yang tersembunyi yang paling dalam sekalipun. Ketika Tuhan koreksi sebagai firman pedang bermata dua. Lalu Bapak Ibu pun mengakuinya. Ketika Bapak Ibu sudah lulus lewat dari penghakiman itu. Amin. Maka Bapak Ibu akan dipakai menjadi imam untuk mengajar. Bahkan juga untuk mengambil keputusan sebagai hakim-hakimnya Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi Pastor Daud, Bapak Ibu semuanya yang mengikuti live ini, kita ini adalah gunung-gunungnya Tuhan juga. Amin. Bukit-bukit yang dari Yerusalem. Jadi dikatakan dan firman Tuhan dari Yerusalem. Haleluya. Sebenarnya ini menggambarkan tentang Yesus ketika Nabi Yesaya bernubuat. Dia menunjuk kepada Yesus. Tapi ketika kita baca untuk orang yang di akhir zaman, ini berlaku buat kita. Kitalah gunung-gunungnya Tuhan itu Bapak Ibu. Pengajaran itu asli langsung dari Tuhan Yesus. Dia akan berbicara di kupingmu, itu yang kita belajari dari pertama. Amin. Bahwa manusia jasmani ini, telinga ini, kalau kita fokus terus kepada Tuhan, maka dia menjadi telinga rohani ini. Ya, manusia roh ini. Dia bisa dengar suara Tuhan. Begitu juga mata ini. Tuhan tidak mungkin sembarangan mendesain ciptaannya, tidak mungkin. Pasti ada maksud tujuan yang Tuhan pikirkan sehingga terconnecting dengan dia. Mata ini bukan hanya sekedar bisa melihat yang jasmani. Tapi kalau mata ini kau kuduskan, amin, kau selalu melihat ya sesuatu yang baik, berkenan, amin, yang berkenan dan yang kudus di depan Tuhan. Maka mata ini suatu kali kelak dia akan melihat Bapak Ibu. Amin. Begitu juga mulut kita ini. Selama ini selalu berkata-kata yang tidak baik, kotor, amin, lancang. Tapi kalau kita terus berbicara tentang firman, kita baca Alkitab, amin, kita selalu memuji Tuhan, selalu yang kudus, kita terus, amin, mulut ini pun ikut terhakimi juga Bapak Ibu. Turut terhakimi ketika firman Tuhan itu kita tahu, mulut ini pun ikut juga terhakimi. Sampai mulut ini pun lepas dari penghakiman ini. Kalau dulu mulut ini nggak bisa jadi contoh, dan sekarang mulut ini harus jadi contoh. Kalau dulu mulut ini tidak bisa jadi berkat, dan sekarang dia harus jadi berkat mulut ini. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi semua kita yang akan jadi imam, yang akan menjadi hakimnya Tuhan untuk bangsa-bangsa, maka kitalah yang dulu pertama kali dihakimi. Amin.
Jangan pernah kita jadi hakim atas orang kalau kita nggak pernah menghakimi diri sendiri. Hakimi dulu dirimu sendiri baru bisa menghakimi orang. Itu maksudnya. Amin. Jadi setelah kita lulus di sana Bapak Ibu, dan kita terhakimi dalam segala hal, itu yang saya bilang pertobatan. Itu yang saya sebut melayani Tuhan. Ketika engkau fokus dan mengikatkan diri untuk belajar menjadi manusia roh, maka di sana terjadi pertobatan. Haleluya. Amin. Itu yang namanya melayani Tuhan. Engkau melakukan seperti apa yang Bapa kehendaki setiap waktu, itu yang namanya melayani Tuhan. Amin. Jadi ketika kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu tanpa adanya batas waktu, bukan karena diskedulkan. Makanya kemarin saya katakan ulang ini ya, saya katakan bahwa ketika kita dapat tugas, amin, hari Minggu jadi WL, jadi singer, itu bukan melayani Tuhan, itu melayani gereja. Karena apa? Karena Bapak Ibu diskedulkan. Kalau Bapak Ibu tidak diskedulkan, lalu engkau tidak melayani di gereja dan engkau tidak melayani Tuhan, itu kan maksudnya. Kalau memang itu yang menjadi melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu setiap waktu. Sekalipun gereja tidak membuat schedule terhadap dirimu, sekalipun kau tidak terjadwalkan minggu ini, tetap engkau datang ke gereja, engkau sebagai penyembah Tuhan di sana, engkau membawa hadirat Tuhan, itu yang namanya melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan bangga dengan Bapak Ibu jadi WL di gereja, bahkan seperti Pastor Daud pendeta pun mau khotbah kalau memang berdasarkan diskedulkan, itu melayani gereja, melayani jemaat. Kapan Pastor Daud melayani Tuhan? Setiap waktu. Sekalipun gak diskedulkan gereja, sekalipun gereja gak pakai saya sekalipun, tapi saya tetap memberitakan firman Tuhan, itu yang namanya melayani Tuhan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Biar kita dewasa di sini Bapak Ibu. Dewasa. Nah ketika Pastor Daud setiap waktu Tuhan suruh untuk pergi memberitakan Injil, baru saya sadar bahwa hidup saya ini bukannya saya lagi. Hidup saya ini bukan saya lagi, saya bukan mabuk agama. Saya sih kepingin lepas dari tugas ini. Saya kepingin saya tidak mau capek bangun pagi-pagi. Karena banyak waktu-waktu yang seharusnya saya kerjakan, akhirnya saya tidak bisa kerjakan karena waktu saya harus lakukan untuk Tuhan. Tetapi kalau ditarik dari melayani Tuhan, inilah yang disebut melayani. Amin. Bahkan bukan hanya sekadar berkhotbah, tapi seluruh hidup saya ini milik Tuhan. Bahkan saya pun terhakimi, apa yang Tuhan tidak suka untuk saya lakukan, saya nggak boleh lakukan. Amin. Kalau melihat kesal pun banyak kekesalan Bapak Ibu, tapi Tuhan bilang tidak boleh, kamu tidak boleh kesal. Amin. Kamu harus memberitakan Injil, kamu harus melayani aku, kata Tuhan. Coba kalau seandainya saya membangkang, coba kalau seandainya saya ogah-ogahan, bukankah saya ini adalah manusia yang berdosa memberontak? Makanya saya terus pertobatan Bapak Ibu. Saya sangkali daging saya ini. Saya mau nanti Tuhan ketika engkau menyatakan dirimu kedua kali, saya tidak tertinggal. Haleluya. Amin. Makanya kategori melayani itu adalah pertobatan. Amin. Jadi kalau yang di gereja itu melayani gereja Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau benar-benar mau melayani Tuhan, sekalipun engkau tidak dikasih schedule di gereja sebagai WL atau singer, di rumahmu engkau memuji Tuhan terus. Ada banyak orang ketika dia setelah hari Minggu, jadwal pelayanannya dia, baru dia tunjukin bahwa suaranya bagus, dia mulai berlatih, dia mulai pilih lagu-lagu yang dia suka, seperti malaikat dia nyanyi. Tapi hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak pernah nyanyi. Dari pagi, siang, sore, malam, nggak pernah bikin mesbah. Amin. Dari rumah sampai ke kantor, tetap aja seperti manusia biasa. Apakah itu yang melayani Tuhan? Kalau melayani Tuhan di oplet pun Bapak Ibu tetap bermazmur di sana. Bukan ketika Bapak Ibu berdiri di mimbar pegang mic lalu mulai shalom saudara-saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Halo, bukan itu. Kalau engkau sebagai penyembah Tuhan dan engkau melayani Tuhan, enggak harus di mimbar, di oplet pun Bapak Ibu bernyanyi. Amin. Lagi potong sayur pun engkau menyembah Tuhan, itu yang namanya melayani. Haleluya. Bahkan kalau engkau tidak bernyanyi, Roh Kudus bilang nyanyi dong. Nyanyi dong.
Kadang-kadang ketika engkau tidak punya waktu doa, Tuhan suruh kau berdoa saat ini. Doakan si ini. Lalu engkau tersentak, lalu engkau lagi megang pisau sayur itu. Lalu kamu berdiam sebentar, Tuhan aku teringat dengan ini. Aku berdoa buat dia Tuhan dimanapun dia berada. Itu yang melayani Tuhan. Makanya saya katakan Bapak Ibu ya, sekali lagi. Yang namanya pelayanan itu, melayani Tuhan itu adalah pertobatan. Itulah yang disebut penghakiman. Amin. Terus kita dihakimi, diadili. Dibawa terus menuju ke manusia roh itu. Sehingga daging kita ini copot. Daging kita ini lepas dari tubuh kita. Sekalipun kita memang masih pakai tubuh jasmania ini. Tapi sudah tidak hidup dalam kedagingan. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang masih hidup dalam kedagingan? Ya kan? Nah, ini yang si karaba-raba. Nah, ini kedagingannya banyak nih, ya kan? Bahkan otaknya pun ditaruh di dengkul tuh, itu kedagingan tuh. Haleluya. Ya kan? Itu kedagingan. Udah jelas ini ibadahnya orang Kristen tapi masih ada orang begitu kan? Tuh. Haleluya. Kalau bukan setan siapa lagi tuh yang berbicara itu kan? Amin. Haleluya. Jadi kita terhakimi Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi ayat yang ketiga tadi ya. Kita lanjut ya ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung kudus Tuhan. Amin. Ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat pengajaran itu. Dan firman Tuhan, amin, haleluya, yang sudah saudara dapatkan, itu juga akan keluar dari Yerusalem. Haleluya. Terima kasih banyak ya Retampu buat berkatnya. Amin ya. Nah, lihat coba Bapak Ibu ayat yang keempat. Ayat yang keempat, perhatikan Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Ayat yang keempat, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, ini menunjuk kepada Yesus. Dari zaman Yesaya sampai Yesus lahir, amin, sebagai manusia, amin, digenapi. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, ayat ini berlaku bagi gunung-gunung kudusnya Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih banyak Cucie. Bagi orang-orang yang sudah ditahirkan. Bagi orang-orang yang sudah melewati penghakiman. Jadi orang yang sudah melewati penghakiman diadili Bapak Ibu, yang di rumah Tuhan tadi, maka dia akan menjadi hakim, layak menjadi hakim. Kenapa? Dia dengan adil, karena orang yang pernah melewati masa-masa sukar akan sanggup menceritakan dan memberikan solusi kepada orang yang sedang menghadapi kesukaran itu. Sekali lagi, orang-orang yang pernah melewati masa-masa sukar, orang-orang yang pernah melewati kesukaran, amin, ketika dia diadili Bapak Ibu, dihakimi hidupnya sehingga dia tinggalkan dosa-dosa, orang yang pernah melewati masa-masa sukar akan sangat mampu untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang kesukaran itu. Itulah wasit. Itulah hakim-hakim yang menentukan Bapak Ibu. Bapak Ibu, hakim-hakim itu bukan hanya di pengadilan. Di dalam olahraga juga ada hakim. Ada yang namanya hakim garis. Amin. Di waktu olahraga, turnamen poli, itu ada hakim juga. Satu wasit yang ada di net itu kalau ada servis yang kesentuh di net, maka wasit itulah, amin, wasit itulah yang akan menentukan gugur, gagal. Bahkan nanti kalau ada orang yang lagi smash, cetar gitu ya, bola itu persis jatuh di garis, tapi dia kalau orang jauh melihat bola itu keluar. Makanya butuh yang namanya hakim garis. Hakim garis itu teliti Bapak Ibu. Ketika bola itu disemes, cetar begitu ya, dan lalu orang-orang bilang gitu ya, misalnya apa kayak kecewa gitu ya, nggak masuk. Tapi hakim garis bilang masuk, tangannya ditunjukkan ke lantai, masuk gitu loh. Haleluya. Kenapa? Karena hakim garis itu tahu jatuhnya bola itu tepat di tepi daripada garis waktu main bola poli. Amin. Lalu masuk. Dan orang-orang pun akhirnya menang begitu. Haleluya.
Saya mau bilang, amin, kita ini hakim, penentu hidup orang. Amin. Penentu orang berhasil atau tidak. Mulut kita, doa kita itu diurapi Tuhan. Perkataan kita itu menjadi satu penentu atas jalan-jalannya orang. Artinya apa, Pastor Daud? Orang-orang akan minta doa kepadamu. Amin. Haleluya. Misalnya Ibu Nurita, doakan saya dong lagi begini. Ya udah, kita doa. Makasih banyak Retampu. Menjadi wasit, menjadi hakim, hakim garis, menjadi wasit garis. Bapak Ibu dengarkan ayat ini. Kita ditentukan untuk itu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, dan ke gunung-gunung kudusnya Tuhan. Dan mereka akan mencari pengajaran itu dari rumah Tuhan dan dari Yerusalem. Itu saudara dan saya yang dipersiapkan Tuhan sebagai penentu atas nasib bangsa-bangsa. Amin. Ini satu berkat besar. Jadi kalau Bapak Ibu dengar baik-baik, ketika ada orang doa buat Pastor Daud, minta Pastor tolong doakan saya. Itu bukan saya, tapi karena sudah masuk dalam fase ini Tuhan memberkati pelayanan ini. Dan mulut Pastor Daud ini bukannya saya, tapi Tuhan yang bekerja satu frekuensi dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan mulut ini, itu Tuhan sudah connecting dengan surga. Bukan saya saja, tapi Bapak Ibu juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau ikut dalam gelombang ini, siap diproses dulu, siap ditahirkan dulu, siap dihakimi dulu. Gak mungkin sekali lagi kita jadi hakim atas orang-orang sementara kita perlu dihakimi. Gak mungkin kita jadi hakim. Maka sebelum kita jadi hakim, kita dulu yang siap dihakimi Bapak Ibu. Amin. Diproses, dimurnikan, diadili, harus siap dulu. Semua yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita ketika kita mengalami proses penghakiman itu bukan untuk sesuatu yang jahat. Catat sekali lagi, segala sesuatu yang aku jadikan di dalam dunia ini terhadap kita juga semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Karena di dalam pribadi Allah tidak ada sedikit pun sesuatu yang jahat, tidak ada. Tidak ada sesuatu sedikit pun yang jahat. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami penghakiman, itu artinya Tuhan sedang persiapkan kita untuk jadi hakim. Haleluya. Bersih. Bagaimana mungkin kita menjadi penentu, memberikan keputusan kepada setiap perkara-perkara yang dihadapi orang, kalau kita nggak bersih hatinya? Nggak mungkin kan? Haleluya. Jadi sebelum kita memberikan satu statement, keputusan, hikmat kepada banyak orang, haleluya, maka kita harus memang sudah lepas dari segala penghakiman itu. Kalau engkau katakan ya, maka ya. Kalau engkau katakan tidak, maka tidak. Wih, keren banget Bapak Ibu. Keren. Haleluya. Amin. Karena tidak ada kemunafikan di sini. Tidak ada kemunafikan di sini lagi. Tidak ada roh tipu-tipu di sini, tidak ada. Tidak ada maksud tertentu di sini. Murni, kalau ya, ya, tidak, tidak. Karena apa? Bukan kita yang bikin, tapi Tuhan yang akan memutuskan itu. Kalau kita doa dalam nama Yesus, amin. Aku berdoa dan minta kepada Tuhan, lepaskanlah orang ini Tuhan. Maka surga melepaskannya. Untuk bisa sampai di level itu, kita harus bersih Bapak Ibu. Bersih. Sudah terhakimi lebih dulu. Ayat 4, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Dulu kalau kita belum terhakimi Bapak Ibu, orang bikin kita sakit hati, wih kita serang. Amin. Kalau orang coba bikin kita rugi, wah kita balas balik. Kita lawan kalau dulu. Kalau sekarang sudah tidak, kita sudah terhakimi Bapak Ibu. Amin. Setelah kita sudah mengalami penghakiman itu, maka kita akan menjadi seorang hakim yang bijaksana dan seorang wasit.
Lalu ketika orang-orang di luar sana mengalami perkara yang sama, amin, maka kita akan bisa menjadi wasit atas mereka, menjadi hakim yang menentukan keputusan mereka. Bahkan lihat di sini, amin, dikatakan di sini, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata pajak. Harusnya terjadi permusuhan, pedang itu berbicara perang. Harusnya terjadi permusuhan, perang antar orang-orang lain, antara bersaudara Bapak Ibu. Ketika kita berdiri di tengah-tengah mereka, terjadi yang namanya kedamaian. Suami istri yang tadinya cerai, mau putus Bapak Ibu. Ketika kita masuk di tengah-tengahnya, amin, kita membawa yang namanya atmosfer damai sejahtera. Di mulut kita Tuhan taruh Bapak Ibu, roh hikmat, perkataan surgawi. Haleluya. Amin. Lihat di sini. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Orang-orang yang sudah melewati fase peradilan itu Bapak Ibu, sudah diadili, artinya sudah sama dengan hatinya Tuhan. Amin. Maka orang-orang yang berdosa akan dipulihkan. Orang-orang yang tersesat dikembalikan, tidak menghakimi, tidak mudah untuk menghakimi orang. Haleluya. Selalu ada solusi bijak, selalu ada solusi hikmat, selalu ada solusi pendamaian. Makanya kemarin kita sudah baca Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Haleluya. Jadi di mana saudara dan saya berada, pasti akan membawa suasana surga. Orang yang terikat lepas, orang yang tersesat dikembalikan, amin. Orang yang hidupnya hancur-hancuran dipulihkan, semuanya itu tertuju kepada gunung kudusnya Tuhan, Allahnya orang Israel. Amin. Haleluya. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Suami istri yang ribut terus ketika mendengarkan hikmat dan nasihat yang Bapak Ibu berikan, mereka bisa damai kembali. Tidak jadi cerai, tidak jadi hancur. Amin. Usaha yang morat-marit, usaha yang hampir hancur, mungkin karena kena serangan musuh. Amin. Ada roh jahat kuasa kegelapan yang mencoba menghalang-halangi. Begitu Bapak Ibu datang ke sana, amin, semua pekerjaan kuasa kegelapan itu semuanya lepas. Orang-orang yang bisa lakukan ini di akhir zaman, amin, itu bukan standar manusia, bukan standar gereja, tapi standar ilahi. Amin. Orang-orang yang berdiri dalam hal seperti ini, itu orang-orang yang memang benar-benar selalu melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jadi saya rindu Bapak Ibu ya, yang pagi hari ini mendengarkan pengajaran ini, siapkan dirimu. Amin, siapkan dirimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kemanapun aku pergi saya tidak bisa lari. Aku gak bisa menyembunyikan segala dosa-dosaku. Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau Tuhan Kau pakai. Di sisa hidupku Tuhan, aku mau jadi berkat. Aku mau menjadi gunung-gunung kudusnya Tuhan di hulu-hulu yang berdiri tegak. Dekat dengan gunung kudusnya Sion. Dan dari gunung kudusnya Sion itulah mengalir pengajaran-pengajaran itu. Dan Tuhan kasih ya bagi saudara semuanya. Dan nanti bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan mencari Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, Yesaya pasal ke-60. Haleluya. Yesaya pasal 60. Sebelum kita akhiri ya. Oke, Yesaya pasal 60 ayat 1, 2 dan 3. Yesaya pasal 60 ayat 1, 2 dan 3. Oke, baik. Ibu Sri Hatun sudah tulis ya. Saya akan bacakan ya.
Judulnya kemuliaan Sion yang akan datang. Lihat Bapak Ibu, nyambung ini semuanya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itulah orang-orang yang sudah dihakimi. Bangkitlah, sadarlah. Lihat ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Keren kan Bapak Ibu? Saya berdoa agar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk Bapak Ibu layani ya. Jangan mengelak. Jangan mengelak. Dimanapun yang menyaksikan live pagi hari ini, saya minta sama Tuhan agar ada orang-orang, amin, yang ingin dilepaskan dan ingin mengalami pemulihan dalam rumah tangga, baik juga dalam usaha ataupun pelayanan. Dia akan datang kepada saudara. Tuhan melihat hatimu. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu katakan siap, katakan aku siap Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu lebih dulu ya. Dikoreksi sehingga tidak ada celah sedikit pun ketika engkau sedang mengajar dan memberikan pengajaran kepada mereka. Terkoreksi semuanya, transparan. Amin. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku siap Tuhan untuk jadi pelayanmu. Amin. Ketika engkau jadi pelayan Tuhan, siap-siap untuk bertobat setiap saat. Haleluya. Katakan aku siap Tuhan. Segala sombongku, egoku, ketamakanku, lepas semuanya. Segala roh iri hati, tinggi hati, semuanya yang hati, lepas semuanya. Haleluya. Tuhan siap untuk diadili. Amin. Aku siap Tuhan. Koreksi aku Tuhan. Saya mau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lihat Bapak Ibu, ini yang datang ini raja-raja. Pemimpin-pemimpin. Amin. Haleluya. Dan mereka minta pertanggungjawaban iman kepada saudara. Tinggal doakan aja, nggak usah takut. Amin. Inang Nurita siap nggak? Jangan amin-amin saja, aku siap Tuhan bilang. Nanti Tuhan akan kirim nanti jiwa-jiwa. Jangan ngelak ya, layani mereka. Layani mereka, doakan aja mereka. Amin. Haleluya. Nah gitu, aku siap Tuhan. Mantap. Baik Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Sampai di sini pengajaran kita ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Siap-siap ya untuk jadi imam-imam, jadi wasit atas bangsa-bangsa. Keren kan? Keren. Haleluya. Tuhan telah meletakkan dasar yang teguh di dalam hidup kita. Perkataan kita itu akan diurapi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan membawa hadirat Tuhan. Ingat ya, dimanapun kita berada akan membawa hadirat Tuhan. Jangan lagi terkontaminasi dengan kehidupan-kehidupan dunia. Tuhan Yesus memberkati. Seperti gelombang di tengah lautan bergulung-gulung sampai ke tepian. Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Seperti gelombang di tepian pantai bergulung-gulung sampai ke tepian dan tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka yang melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung akhiri Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah 8.34 ya, kita akan langsung akhiri. Sekiranya Bapak Ibu berkenan ingin memberkati Pastor Daud, silakan ya. Saya tidak usah tayangkan iklannya ataupun pengumumannya ya. Bagi Bapak Ibu yang terberkati silakan ya, kiranya taburan-taburan berkat, benih atau apapun yang Bapak Ibu berikan, semuanya itu diarahkan dan semuanya itu Bapak Ibu tabur dalam kerajaan dan dalam iman yang teguh. Tuhanlah yang membalaskan lipat kali ganda bagi Bapak Ibu semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Baik, kita akan berdoa ya. Kita langsung akhiri saja karena Pastor Daud segera langsung buru-buru ini untuk pergi pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan pengajaran seri Manusia Roh yang ke-6. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapak. Kalau kami memang harus melewati
masa-masa penghakiman di dalam dunia ini, agar kami tidak lagi dihakimi kelak Tuhan. Kami tidak lagi diadili, bahkan kami akan menjadi hakim ketika kami sudah melewati fase-fase di mana kami harus diadili dan dihakimi. Maka Tuhan persiapkan kami untuk menjadi hakim atas bangsa-bangsa, menjadi wasit penentu atas nasib bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan buat rencanamu yang luar biasa. Setiap kami beralasan untuk menjadi pelayan Tuhan. Selama ini kami salah Tuhan, kami pikir kalau kami menjadi singar WL, bahkan berkhotbah di gereja, kami sudah melayani Tuhan. Tuhan, kalau kami bertugas hanya sekedar karena adanya schedule, jadwal yang diberikan, itu adalah melayani jemaat dan melayani gereja. Tetapi yang namanya melayani Tuhan, sekalipun kami tidak terjadwal di dalam tugas, tetapi kami tetap lakukan semua apa yang Tuhan suruhkan kepada kami. Sebagai bukti bahwa kami menghormati Tuhan, kami melayani Tuhan dimanapun kami berada. Bukan karena adanya tugas dan jadwal ataupun schedule. Tuhan ampuni kami kalau kami menipu diri kami sendiri. Kami seolah-olah berkata kami melayani Tuhan, padahal perbuatan kami jauh sekali dari standar, bahkan kami tidak bertobat. Manusia lama kami masih ada Tuhan, tetapi kami bangga kami seperti melayani Tuhan dalam tugas kegerejaan. Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan ubahkan kami. Kami tidak mau Bapa Yesus melakukan kemunafikan dan kefasikan itu. Pada pagi hari ini firman-Mu berbicara dan menegur kami semuanya. Semuanya untuk demi kebaikan. Ajari kami Tuhan, agar kami berdiri teguh menjadi gunung-gunung yang berdiri di hulu dekat dengan gunung kudusnya Tuhan. Dan dari Yerusalem akan keluar pengajaran dan firman. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang mengajari kami semuanya. Hamba-Mu selesai sampai di sini, dan berkati urapi kami semua kembali. Dan hamba-Mu segera akan berangkat Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, sertailah kami dalam perjalanan, tibakan kami dengan selamat, segala roh maut, roh celaka, semuanya kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami aman dalam lindungan Tuhan, berkati kendaraan yang kami pakai. Begitu juga saudara-saudaraku semuanya, yang sebentar juga mereka yang akan berangkat ke gereja, berkati sertai mereka, dan tibakan mereka dengan selamat. Diberkatilah mereka semua yang telah mendengarkan firman. Dan sekiranya mereka tidak bisa pergi ke gereja hari ini karena ada halangan, satu dua hal yang tidak bisa terelakkan, dalam nama Tuhan Yesus kiranya Bapa, mesbah doa pagi ini menjadi ibadah minggu bagi mereka yang tidak bisa ke gereja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan akhiri live ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, mari sama-sama angkatlah tanganmu dan sama-sama kita menerima berkatnya. Dalam nama Yesus, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kita akan akhiri live ini, dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Bapa di surga, dan terimalah berkat dan anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan terimalah pengurapan daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, kita semuanya yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di live berikutnya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati ya. Pastor Daud tidak bisa lagi menyapa dan menyebutkan namanya. Thank you ya buat Mama Dinda. Oke sudah ya, sampai jumpa. Thank you Mama Dinda, sudah ya. Thank you, sudah ya. God bless you all.